Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rizky, NIM belakang 39. Nama saya Faiz Anursada, NIM 181091041. Nama saya Asya Arsyalia Wurdia Zaitun, NIM 1809165. Saya Atika Zulfa Amalia, NIM belakang saya 67. Guys, di sini kita dari kelompok 4 yang beranggotakan Fitri Rizky dengan NIM belakang 39, Faiz Alim Rosyada dengan NIM belakang 41, Asya Arsyaliah dengan NIM belakang 65, Atika Zulfa Amalia dengan NIM belakang 67. Baik, di sini kita akan mengkaji tentang nirkabel mengembangkan dunia sekolah oleh James Avery, Eastern Michigan University. Teknologi mungkin bukan jawaban untuk meningkatkan pendidikan, tetapi adopsi dan penggunaan perangkat lunak untuk melibatkan siswa untuk belajar di lingkungan yang kaya media mengubah cara pendidik berpikir tentang mengajar dan belajar. Menantang industri film untuk supremasi penjualan, terutama untuk demografis milenial. Paket produktivitas Microsoft Office yang mencakup Word, PowerPoint, Excel telah menjadi kekuatan global yang dominan. Inovasi mengganggu desentralisasi pembelajaran. Model pembelajaran tata kelola desentralisasi ini telah ditopang oleh keyakinan mendasar bahwa akses dan kesempatan pendidikan adalah hak dasar manusia. Sistem pendidikan berbasis internet adalah perpanjangan dari peluang dan akses yang diberikan kepada warga Massachusetts dan kemudian menyebar ke seluruh negara bagian Amerika oleh negara dalam perluasan ke arah barat setelah pemberian Louisiana tahun 1803 oleh Thomas Jefferson. Munculnya sekolah digital memperluas jangkauan, akses, peluang, dan hak individu untuk memanfaatkan pendidikan. Sekolah digital dan kesempatan untuk mengakses pengetahuan dan belajar dengan kecepatan dan tingkat sendiri. Di abad ke-21 adalah penegasan yang jelas dari individu tersebut dan mencerminkan kepercayaan John Locke terhadap hukum kodrat. Indra struktur pembelajaran global. Kekuatan perubahan pendidikan bersama dengan perubahan untuk mengakomodasi pembelajar digital akan berarti bahwa sistem pendidikan saat ini akan mengalami desentralisasi mendasar yang sedikit dipahami pada saat ini. Beberapa fitur organisasi dari pendidikan virtual yaitu pembelajaran tertanam dalam perangkat lunak melalui perangkat seluler pribadi. Internet diakses melalui browser untuk bertukar informasi, menangkap pengetahuan, dan terhubung dengan siswa. Keterlibatan siswa akan beralih dari format kuliah atau diskusi yang digerakkan oleh guru ke pendekatan fasilitatif yang ditingkatkan dengan perangkat lunak. Belajar akan didasarkan pada kinerja daripada konten dan waktu. Organisasi pendidikan akan menjadi organisasi yang lebih virtual dengan sistemnya sendiri untuk mendukung pembelajaran. Tindakan pengajaran akan dibentuk kembali oleh perangkat lunak yang akan mengubah struktur pengajaran. Perangkat lunak yang muncul untuk pendidikan akan membentuk ruang kelas virtual. Ruang kelas bata dan mortir dari 30 anak yang duduk di barisan rapi menghadap ke seorang guru yang mengajar dari depan kelas akan memberi jalan ke sekolah virtual dan bilik virtual yang dihubungkan dengan individu melalui internet. Pembelajaran dengan batas waktu berdasarkan pelajaran 55 menit dalam waktu 8 periode akan bergeser ke kinerja dan penguasaan keterampilan dalam lingkungan belajar yang tidak sinkron dan sinkron. Pembelajaran berbasis usia tingkat kelas akan bergeser ke pertumbuhan individual dan pribadi. Pertumbuhan individual akan diukur dengan perangkat lunak yang memantau dan menyesuaikan pembelajaran untuk setiap anak yang difasilitasi oleh guru. Sekolah
Kerangka difusi Everett Roger 2003 sebagai panduan untuk menentukan adopsi teknologi dalam pendidikan. Seseorang dapat melacak tingkat kemungkinan penetrasinya. Dengan demikian, menggunakan karakteristik inovasi yang harus ditentukan. Yang pertama, potensi dan dampak inovasi. Yang kedua, cara dikomunikasikan dan didiskusikan di seluruh sistem pendidikan. Yang ketiga, waktu atau ketiadaannya diberikan untuk penggunaan dan penerimaan suatu inovasi dan sistem sosial pendidikan dan harapan, motivasi, nilai-nilai, dan kepercayaan konstituen utama yang terlibat dalam adopsi inovasi. Meratakan pendidikan melalui teknologi. Beberapa tren yang mungkin muncul dan mengganggu sistem pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan pasar gratis. Yang kedua, K12 online. Yang ketiga, perangkat lunak. Yang keempat, akses pengetahuan. Yang kelima, dalam pekerjaan guru. Yang keenam, dari negara bagian dan negara lain. Yang ketujuh, penghubung pengetahuan buku akan diubah ke modul digital dan materi akademik akan menjadi tertanam di halaman web yang menautkan konten jaringan untuk belajar. Yang kedelapan, insourcing. Yang kesembilan, menggunakan web untuk pengumpulan pengetahuan. Yang kesepuluh, lokasi pembelajaran individual dan pembelajaran yang dipersonalisasi di sekolah. Dua masalah mendasar mendorong pembelajaran digital. Salah satunya adalah bahwa sistem pendidikan global akan berkembang akses dan kesempatan untuk pendidikan formal dan informal. Dengan demikian, paradigma untuk komunikasi dengan perangkat nirkabel telah dalam rentang waktu 30 tahun dengan kecepatan yang dipercepat dalam 10 tahun terakhir, mulai membuat seluruh infrastruktur fisik menjadi usang. Keterlibatan siswa dengan perangkat lunak yang menantang dan meningkatkan pengalaman belajar melalui grafis berbasis game, musik, video, ketangkasan fisik, dan emosional koneksi bagi banyak siswa merupakan kesempatan belajar yang jauh lebih baik dan lebih menyenangkan daripada tatap muka pelajaran di kelas. Keterlibatan siswa dengan perangkat lunak yang menantang dan meningkatkan pengalaman belajar melalui grafis berbasis game, musik, video, ketangkasan fisik, dan emosional koneksi bagi banyak siswa merupakan kesempatan belajar yang jauh lebih baik dan lebih menyenangkan daripada tatap muka pelajaran di kelas. Pembelajaran individual dan pribadi, peluang dan akses. Kesempatan dan akses yang akan mendorong perubahan pendidikan dengan cara yang secara fundamental mengubah definisi pembelajaran sebagai aktivitas terikat, waktu dan tempat untuk 30 anak di kelas batu bata dan mortir melakukan hal yang sama pada saat bersamaan. Dengan adanya sekolah nirkabel dapat memiliki kesempatan untuk memajukan pembelajaran di seluruh dunia bagi mereka yang dapat mengambil keuntungan dari struktur digital yang muncul dan kondisi digital yang mengubah pendidikan. Analisis kritis pembelajaran dalam sistem pendidikan virtual akan dilakukan oleh warga global yang melek digital karena menimbang biaya untuk memperoleh pengetahuan baru untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik, dan atau standar hidup yang lebih baik. Ubiquitous learning atau belajar di mana-mana. Jaringan komunikasi global adalah infrastruktur untuk sistem pengiriman pendidikan yang baru lahir. Telepon darat adalah sarana yang digunakan orang untuk melakukan komunikasi jarak jauh selama abad ke-20. Dengan demikian, paradigma untuk komunikasi dengan perangkat nirkabel telah dalam rentang waktu 30 tahun dengan kecepatan yang dipercepat dalam 10 tahun terakhir, mulai membuat seluruh infrastruktur fisik menjadi usang.
Perangkat seluler saat ini telah nirkabel, komputer tablet, dan komputer laptop adalah bagian dari infrastruktur pendidikan virtual yang muncul yang mendukung lebih individual dan personal bentuk komunikasi untuk pembelajaran. See you next time. Demikian dari pemaparan kami. Bye-bye.